Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel dengan NIM 22 dengan akhiran 63. Perkenalkan, nama saya Rosivion Alivia dengan NIM 2207. Perkenalkan, nama saya Zara Keluarga dengan NIM 2242. Latar belakang hilirisasi. Hilirisasi atau pengisian daya dari kabel merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan pengisian daya perangkat elektronik tanpa menggunakan kabel. Teknologi ini semakin populer seiring dengan meningkatnya penggunaan perangkat mobil seperti smartphone, tablet, dan penggunaan perangkat wireless lainnya. Konsep dasar dari pengisian daya kabel adalah mentransfer energi dari sumber daya ke perangkat penerima melalui kendali elektronika magnetik. Pengisian daya kabel menawarkan kemudahan dan fleksibilitas, memungkinkan pengguna untuk mengisi daya perangkat mereka dengan hanya meletakkan pada permukaan pengisi daya tanpa harus terhubung dengan kabel listrik. Jadi dengan adanya hilirisasi kita bisa mencarger sebuah smartphone tanpa menggunakan kabel, jadi bisa menggunakan elektronika magnetik. Teknologi untuk pengisian daya kabel terutama dikembangkan pada industri elektromagnetik, resonansi magnetik, dan radiasi gelombang mikro. Sistem induksi elektromagnetik menggunakan kumparan pengirim dan penerima untuk menciptakan medan magnet yang memungkinkan transfer energi. Resonansi magnetik di sisi lain memanfaatkan resonansi antara dua kumparan pada frekuensi tertentu untuk meningkatkan efisiensi transfer energi. Radiasi gelombang mikro meskipun masih dalam tahap penelitian dan mengembangkan menawarkan potensi untuk pengisian daya jarak jauh. Untuk rumusan masalah, 1. Bagaimana desain perangkat pengisian daya ke kabel dan charging yang efektif dan efisien. 2. Apa definisi dan prinsip kerja dari teknologi wireless charging. 3. Apa saja kelebihan dan kekurangan wireless charging. 4. Apa saja tantangan dan keterbatasan yang dihadapi oleh teknologi wireless charging. 5. Bagaimana memastikan bahwa pengisian daya kabel aman bagi pengguna dan perangkat elektronik dan lain di sekitarnya. 6. Bagaimana implementasi teknologi wireless charging dalam berbagai bidang. Tujuan penulisan: 1. Menjelaskan definisi dan prinsip kerja wireless charging, mengurangi definisi dan prinsip kerja teknologi pengisian daya di kabel, membahas tentang bagaimana teknologi ini bekerja tanpa menggunakan kabel. Yang kedua, mengulas aplikasi wireless charging, menjelaskan aplikasi teknologi pengisian daya di kabel dalam berbagai bidang seperti pengisian daya baterai pada perangkat elektronik, pengisian daya baterai pada robot, dan pengisian daya baterai pada kendaraan listrik. Membahas tentang bagaimana teknologi ini dapat meningkatkan efisien dan kenyamanan dalam penggunaan perangkat elektronik. Manfaat: yang pertama, meningkatkan efisien pengisian daya. Wireless charging dapat meningkatkan efisien pengisian daya dengan mengurangi kebutuhan kabel dan mengoptimalkan penggunaan energi listrik. Dengan demikian, teknologi ini dapat membantu mengurangi konsumsi energi dan menghemat biaya penggunaan listrik. Yang kedua, meningkatkan kenyamanan penggunaan. Wireless charging memungkinkan pengguna untuk mengisi daya perangkat elektronik tanpa perlu menghubungkan kabel, sehingga meningkatkan kenyamanan penggunaan. Hal ini sangat berguna bagi pengguna yang memiliki perangkat elektronik yang sering digunakan dalam berbagai situasi, seperti di tempat kerja, di rumah, atau di luar ruangan. Pertama, landasan teori wireless charging. Wireless charging juga dikenal sebagai pengisian daya di kabel adalah teknologi yang memungkinkan pengisian daya baterai pada perangkat elektronik seperti smartphone tanpa menggunakan kabel. Teknologi ini bekerja dengan memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana energi listrik dihasilkan dari medan yang magnet yang berubah. Kumparan primer: pada stasiun pengisian daya menghasilkan medan magnet yang kemudian ditangkap oleh kumparan sekunder pada perangkat elektronik, menghasilkan arus listrik yang digunakan untuk mengisi baterai. Kedua, landasan teori medan magnet. Medan magnet adalah wilayah di sekitar magnet yang masih mempengaruhi benda dengan sifat-sifat magnetik mirip dengan daya listrik. Kita menganggap bahwa daya magnetik disebabkan oleh keberadaan suatu, yaitu medan magnet. Ketika muatan bergerak, medan magnet berbentuk sebagai hasilnya, dan medan ini selanjutnya memberikan daya pada muatan bergerak lainnya. Garis medan magnet adalah garis-garis imajiner yang digunakan untuk menggambarkan arah dan intensitas medan magnet di sekitar sebuah
Yang ketiga, landasan teori induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah proses ketika konduktor yang diletakkan di suatu medan magnet yang bergerak atau berubah, atau konduktornya yang digerakkan melewati medan magnet yang diam menyebabkan terproduksinya voltase di sepanjang konduktor. Proses ini menghasilkan arus listrik. Hukum induksi Faraday menyatakan bahwa suatu rangkaian listrik memiliki gaya gerak listrik induksi yang nilainya berbanding lurus dengan kecepatan jumlah flux magnetik yang dilingkupinya. Garis gaya magnet yang dilingkupi oleh luas daerah tertentu dalam arah tegak lurus ditetapkan sebagai flux magnet. Keempat yaitu landasan teori induksi. Induksi adalah fenomena fisika yang terjadi ketika arus listrik mengalir melalui suatu kawat dan menghasilkan medan magnet yang berputar. Medan magnet ini kemudian menghasilkan gaya gerak listrik yang berlawanan dengan arus listrik yang mengalir melalui kawat. Gaya gerak listrik ini disebut dengan gaya gerak listrik induksi atau gaya induksi. Induksi adalah proses ketika arus listrik mengalir melalui suatu kawat dan menghasilkan medan magnet yang berputar. Medan magnet ini kemudian menghasilkan gaya gerak listrik yang berlawanan dengan arus listrik yang mengalir melalui kawat. Gaya gerak listrik ini disebut dengan gaya gerak listrik induksi atau gaya induksi. Yang kelima, elemen tanda desain wireless charging. Desain perangkat pengisian daya kabel atau wireless charging yang efektif dan efisien melibatkan beberapa komponen dengan teknologi yang berfungsi secara harmonis untuk meningkatkan efisiensi pengisian daya. Berikut adalah beberapa elemen penting dalam desain perangkat pengisian daya dan kabel yang efektif dan efisien. Kita menggunakan sistem pengontrol. Sistem pengontrol yang digunakan dalam perangkat pengisian daya dan kabel atau wireless charging harus dapat mengontrol arus listrik yang dihasilkan oleh sumber daya dan mengubahnya menjadi suplai daya yang stabil dan efektif untuk mengisi daya baterai. Sistem pengontrol ini dapat berupa microcontroller atau sistem pengontrol lainnya yang dapat memastikan pengisian daya yang efektif. Keenam, definisi dan prinsip kerja. Wireless charging juga dikenal sebagai pengisian daya di kabel, adalah teknologi yang memungkinkan pengisian daya baterai perangkat elektronik tanpa menggunakan kabel. Dalam prinsipnya, teknologi ini menggunakan prinsip induksi elektromagnetik untuk mengirimkan daya listrik dari alat pengisi daya di kabel ke perangkat elektronik yang akan diisi daya. Indikator pengisian daya. Beberapa power bank kabel memiliki indikator LED yang menunjukkan status pengisian daya. Ini membantu pengguna melihat apakah perangkat sedang dalam proses pengisian daya atau sudah sepenuhnya diisi. Kapasitas baterai dan output daya. Seperti power bank pada umumnya, power bank di kabel juga memiliki kapasitas baterai yang dapat bervariasi. Output daya yang lebih besar dapat mempercepat pengisian daya perangkat. Sebuah kekurangan dan kelebihan dari wireless charging. Yang pertama, kelebihan. Kelebihannya itu lebih praktis karena tidak perlu menggunakan kabel atau charger dapat memperpanjang masa pakai port charging pada smartphone karena tidak sering digunakan. Memungkinkan pengisian daya baterai smartphone secara simultan dan tidak perlu memeriksa setiap kabel pengisian. Jadi kelebihannya yaitu kita tidak perlu menggunakan kabel dan untuk pada port handphone itu lebih awet karena tidak perlu dimasukkan dan dicairkan. Dan untuk kekurangannya, waktu pengisian daya baterai dengan teknologi wireless charging biasanya akan lebih lama dibandingkan pengisian dengan kabel charger karena proses pengisian daya terganggu jika terdapat penghalang antara transmitter receiver seperti case smartphone yang tebal, jadi akan memperlambat sebuah pengisian baterai terhadap baterai. Ada sebuah tantangan dan keterbatasan dalam sebuah wireless charging. Waktu pengisian daya. Waktu pengisian daya baterai dengan teknologi wireless charging biasanya akan lebih lama dibandingkan pengisian kabel charger. Hal ini dapat menjadi masalah bagi pengguna memerlukan pengisian daya cepat. Jadi akan kapasitas baterai yang lebih besar dapat mempercepat pengisian daya perangkat. Namun beberapa perangkat mungkin memiliki kapasitas baterai yang cukup untuk memastikan pengisian daya yang cepat. Kerusakan perangkat baterai. Penggunaan teknologi wireless charging secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada baterai. Oleh karena itu, pengguna harus memastikan penggunaan yang tepat dan tidak berlebihan. Penggunaan sistem pengontrol. Sistem pengontrol yang digunakan dari teknologi wireless charging harus dapat mengontrol arus listrik yang dihasilkan oleh sumber daya.
mengubahnya menjadi suplai daya yang stabil dan efektif untuk mengisi daya baterai. Sedikit tambahan terhadap ini. Nah, maksud dari ini yaitu kapasitas daya yang disuplai terhadap baterai itu tidak boleh melebihi kapasitas terhadap baterai. Jadi jika melebihi maka baterai yang di-charger akan bisa rusak karena melebihi tegangan yang dibutuhkan. Jadi akan over voltage. Keamanan penggunaan wireless charging. Letakkan pengisian daya dengan tepat. Letakkan pengisian daya di permukaan yang rata atau lokasi lain yang direkomendasikan oleh produsen. Pastikan bahwa pengisian daya tidak terlalu dekat dengan benda lain yang dapat mengganggu proses pengisian daya. Perhatikan suhu perangkat selama pengisian daya. Jika perangkat menjadi panas, coba untuk memperpanjang masa pakai baterai dengan cara mengurangi penggunaan perangkat atau mengisi daya secara lebih cepat. Ke-10. Implementasi wireless charging dalam berbagai bidang. Pengisian daya baterai ponsel. Pengisian daya baterai pada ponsel menggunakan teknologi wireless charging yang memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik untuk memindahkan energi di antara dua perangkat. Pengisian daya baterai dengan cara wireless charging lebih praktis karena tidak perlu menggunakan kabel atau charger. Dapat memperpanjang masa pakai port charging pada ponsel karena tidak sering digunakan. Pengisian daya baterai kendaraan. Pengisian daya baterai pada kendaraan menggunakan teknologi wireless charging yang memanfaatkan prinsip induksi resonansi magnetik. Pengisian daya baterai kendaraan dengan cara wireless charging memungkinkan pengguna untuk mengisi daya baterai saat dalam perjalanan tanpa perlu menghubungkan kabel USB. Wireless charging adalah teknologi yang memungkinkan pengisian daya baterai tanpa menggunakan kabel. Prinsip kerjanya menggunakan induksi elektromagnetik untuk memindahkan energi di antara dua perangkat. Wireless charging lebih praktis karena tidak perlu menggunakan kabel atau charger. Kekurangan pada wireless charging yaitu waktu pengisian daya baterai dengan teknologi wireless charging biasanya lebih lama dibandingkan pengisian dengan kabel charger. Proses pengisian daya dapat terganggu jika terdapat penghalang antara transmitter dan receiver. Harganya jauh lebih mahal dibandingkan alat charger konvensional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Abdillah, NIM 210431100026. Sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Wireless charging telah digunakan dalam berbagai bidang seperti pengisian daya baterai pada ponsel, kendaraan, robot, peralatan, industri, rumah tangga, dan medis. Teknologi wireless charging juga telah diterapkan pada mobil, sehingga memudahkan penggunaan smartphone untuk mengisi daya baterai saat dalam perjalanan. Selanjutnya, terima kasih. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.